tentang program PKK. Pada kali ini kami akan mengulas beberapa kegiatan dari program pendidikan kecakapan kerja yang ada di PKBM Ziona. Ya, program PKK yang ada di PKBM Ziona. Program PKK yang ada di PKBM Ziona merupakan salah satu bagian dari Yayasan Gozena. Yayasan Gozena bertempat satu wilayah dengan tempat dilaksanakannya program PKK, yaitu di Jalan Sorai, Dusun 3, Desa Hilinaa, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Program PKK ini sudah berdiri semenjak tahun 2022 dan sudah menerima 2 angkatan peserta, yakni pada bulan Mei adalah angkatan pertama dan pada bulan September 2022 adalah angkatan kedua. PKBM Ziona kembali ditetapkan sebagai penyelenggara program PKK video editing oleh Kemendikbud RI untuk yang kedua kalinya di tahun 2022. Tentunya program pemerintah ini merupakan peluang besar bagi masyarakat Nias untuk mendapatkan pembelajaran dan mengasah skill di bidang video editing dengan gratis tanpa dipungut biaya. Bagi para peserta yang ingin mengikuti program ini, sebelumnya harus melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas yang diperlukan dan diantar langsung ke lokasi PKK. Para peserta juga melakukan seleksi, ujian tertulis, dan praktek untuk kelulusan dan mendapatkan sertifikat nasional video editing. Jadi di sini kami mau bertanya tentang bagaimana sih program PKK yang ada di PKBM Ziona ini. Nah, jadi yang kami tanya di sini, sejak kapan sih program PKK ini berdiri? Oke, baik. Pertama dulu saya perlu jelaskan bahwa program PKK ini adalah program Kementerian Pendidikan. Nah, PKK itu adalah pendidikan kecakapan kerja yang diperuntukkan untuk masyarakat usia 17 sampai dengan 25 tahun yang tidak bekerja atau tidak sekolah atau belum melanjut perguruan tinggi, itu satu. Nah, program PKK ini sebenarnya diselenggarakan oleh kementerian itu sudah, kalau tidak salah, 4-5 tahun yang lalu gitu. Tetapi kalau di PKBM Ziona sendiri itu sudah kita selenggarakan sejak tahun 2021. Nah, saat ini sudah masuk ke gelombang ketiga, artinya 2021 kita selenggarakan 1 gelombang, tahun 2022 ini kita selenggarakan 2 gelombang. Itu saja. Nah, oke, berarti yang membuat motivasi untuk mendirikan ini dan sekaligus juga mitranya itu bekerja sama dengan siapa? Yang motivasi saya pertama karena memang melihat program pemerintah pusat ada tentang pendidikan kecakapan kerja. Nah, melihat itu maka saya mencoba mengajukan proposal. Melihat juga di Kota Gunung Sitoli itu kan banyak masyarakat, anak-anak muda pada saat ini membutuhkan pelatihan-pelatihan kerja untuk menjadi bekal mereka, untuk menjadi bekal nanti bekerja, buka usaha dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat saya termotivasi untuk mengajukan program ini ke Kementerian Pendidikan, dan puji Tuhan 3 kali kita mengajukan, 3 kali juga disetujui oleh pemerintah. Oke, berarti bagaimana sih sarana prasarana yang ada di program PKK ini? Nah, pertama, sarana dan prasarana menurut juknis yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan jenis keterampilannya. Kalau kita kan di sini yang kita laksanakan tahun lalu itu adalah desain grafis, maka komputer, peralatan-peralatan seputar tentang desain grafis harus lengkap, itu satu. Nah, di tahun 2022 ini kita selenggarakan video editing, maka komputer kita adalah harus komputer video editing, kemudian instruktur kita, metode-metode yang kita laksanakan, dan tentunya itu harus sesuai dengan standar video editing. Oke, berarti yang misalnya ada yang mau ikut dalam program PKK ini kan, apa saja sih syarat-syarat untuk bisa masuk? Nah, saya sudah singgung tadi ya, bahwasanya persyaratannya pertama itu usianya adalah 17 sampai dengan 25 tahun. Kemudian tidak sedang sekolah, tidak sedang kuliah, tidak sedang bekerja. Oke.
Nah, berarti seperti pembimbing di sini Bang. Bagaimana sih apanya pembimbing di sini? Nah, di sini bukan pembimbing kita pakai instruktur. Nah, instruktur kita itu harus instruktur yang punya potensi, bahkan punya sertifikat kompetensi bidang video editing. Nah, kita di sini semua instruktur yang mengajar ini sudah memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi bidang video editing. Bahkan saya sendiri bukan hanya sertifikat kompetensi bidang video editing, tapi saya sudah punya sertifikat sebagai penguji video editing. Jadi orang-orang yang yang ingin tersertifikasi kompetensinya video editing, itu saya yang ujinya. Nah, jadi itu semua kita buat supaya menjamin kualitas penyelenggaraan program PKK ini. Oke, baik. Terima kasih atas informasi yang sudah tersampaikan. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambah keterampilan dan ilmunya di bidang komputer, khususnya di program pendidikan kecakapan kerja, ya, PKBM Ziona solusinya. Masih tidak percaya? Mari bergabung dan buktikan sendiri bersama kami di keluarga besar PKBM Ziona.